Oke, halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang program metode geofisika, cara akuisisinya, parameter yang diukur, properti fisik atau physical properties yang didapat, tujuan aplikasinya, serta klasifikasinya ke dalam metode aktif atau pasif. Oke, langsung saja yang pertama yaitu metode seismik. Metode ini dilakukan dengan membuat sumber getaran buatan seperti palu, ledakan, atau lain-lain, dan merekam gelombang yang dipantulkan maupun dibiaskan di bawah permukaan. Yang dibiaskan adalah refraksi dan yang dipantulkan adalah refleksi. Yang diukur di permukaan adalah waktu perjalanan gelombang, baik refleksi maupun refraksi. Kemudian physical properties yang diperoleh adalah kecepatan gelombang primer (Vp), sekunder (Vs), dan rasio perbandingan keduanya. Metode ini digunakan untuk mengetahui struktur struktur geologi bawah permukaan seperti adanya patahan atau fault dan reservoir minyak. Seismik ini tergantung dalam metode aktif karena energi getarannya dibuat oleh sendiri. Kemudian yang kedua, metode MASW, Multi-Channel Analysis of Surface Wave. Nah, metode MASW atau Multi-Channel Analysis of Surface Waves, metode ini menggunakan sumber getaran kecil seperti palu untuk menghasilkan gelombang permukaan. Lalu merekam kecepatan fase gelombangnya, gitu. Jadi yang diukur adalah kecepatan gelombang R, relate, dan gelombang L, low, karena keduanya adalah gelombang sekunder atau gelombang geser. Kemudian physical properties yang diperoleh adalah kecepatan gelombang geser, nah, atau Vs. Kemudian metode ini digunakan dalam dunia teknik sipil untuk menganalisis kekakuan tanah dan desain fondasi. Gitu. Kemudian MASW ini termasuk dalam metode aktif juga karena berasal dari sumber getaran yang dibuat. Nah, MASW ini juga sebenarnya termasuk dalam metode seismik seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita memasuki metode metode gravity. Gravity dilakukan dengan mengukur variasi kecil medan gravity bumi tanpa membuat gangguan buatan. Kemudian yang diukur adalah medan gravitasi bumi, parameternya adalah gravitational field atau medan gravitasi. Kemudian physical properties yang diperoleh adalah kontras densitas, perbedaan densitas antar lapisan batuan. Kemudian metode ini digunakan untuk eksplorasi sedimen, terus ada juga kubah garam dan struktur besar lainnya. Gravity ini termasuk metode pasif karena hanya mengamati gravitasi alami tanpa intervensi. Jadi diingat kalau misalnya berhubungan dengan medan seperti medan gravitasi, maka metode tersebut termasuk metode yang pasif gitu. Kemudian yang keempat adalah metode magnetik. Metode ini dilakukan dengan mengukur variasi medan magnet bumi menggunakan alat yang disebut magnetometer. Kemudian yang diukur adalah variasi medan magnet di permukaan. Nah, yang diukur adalah medan magnet di permukaan. Kemudian physical properties yang diperoleh adalah magnetisasi dan susceptibilitas batuan. Kemudian metode ini digunakan dalam eksplorasi mineral, eksplorasi tambang, dan pemetaan struktur geologi. Nah, karena ini termasuk physical properties-nya yang keluarannya yang didapat adalah medan magnet, eh, parameter yang di permukaan untuk medan magnet, maka termasuk klasifikasi pasif. Kemudian yang kelima adalah metode resistivity. Resistivity dilakukan dengan menyuntikkan atau injeksi arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda dan mengukur beda potensialnya. Yang diukur adalah tegangan listrik di permukaan, voltage, kemudian physical properties yang diperoleh adalah resistivitas, sejati, batuan, atau tanah. Metode ini berguna untuk mencari air tanah, kemudian mencari juga lapisan batuan. Kemudian
klasifikasi dari resistivity ini termasuk metode aktif karena kita itu menginjeksi arus listrik ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah metode GPR, Ground Penetrating Radar. Nah, akuisisinya yaitu dilakukan dengan memancarkan gelombang radar frekuensi tinggi ke dalam tanah dan menangkap pantulannya. Gitu. Nah, yang diukur adalah waktu tempuh radar dari alat ke bawah tanah dan kembali lagi ke alat. Gitu. Nah, parameter yang diukur maka itu adalah travel time dari radar. Kemudian physical properties-nya yaitu konduktivitas dan permitivitas dielektrik dari material bawah permukaan. Kemudian metode ini banyak digunakan untuk ranahnya geoteknik, jadi untuk deteksi pipa, kabel bawah tanah, jalanan, dan lain-lain. Nah, GPR ini termasuk metode aktif karena eh, sinyal radar sinyal radar dihasilkan oleh alat itu sendiri. Nah, mungkin itu saja metode-metode geofisika yang saya jelaskan, baik cara akuisisi, parameter yang di permukaan, kemudian keluaran dari physical properties-nya, dan juga saya menjelaskan tujuannya untuk apa, menentukan apa, dan metode tersebut termasuk klasifikasi aktif atau pasif. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.